Selamat malam para ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, ada adik-adik kaum muda. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bicarakan dari minggu lalu. Senin yang lalu atau Selasa yang lalu kita bicarakan buku yang kedua atau Injil Yohanes bagian yang kedua. Bagian yang pertama isinya adalah kitab tanda-tanda dan bagian yang kedua adalah kitab kemuliaan. Ya, moga-moga apa yang sudah kita pelajari, kitab tanda-tanda dengan 7 tanda itu sungguh-sungguh sudah masuk dalam otak dan hati kita, sehingga kita bukan hanya menghafal atau tahu, tetapi betul-betul mengenal Kristus dan percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Di dalam perjalanan Yesus memang ada yang percaya, tapi juga ada yang menolak. Maka dalam buku yang bagian kedua, kitab kemuliaan, yang diawali dari bab 13 sampai selesai, kita melihat satu perbedaan yang besar dengan kitab bagian pertama, kitab tanda-tanda. Kalau dalam kitab tanda-tanda, itu Yesus berkarya di depan umum. Banyak orang yang melihat, banyak orang yang mendengar, banyak orang yang menyaksikan. Yesus harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, pimpinan agama Yahudi, dan tanda-tanda itu sangat variatif, meskipun hanya 7 yang dicatat atau 7 yang ditampilkan oleh Yohanes Rasul. Mukjizat yang lain sudah dicatat di dalam Injil-Injil yang sebelumnya. Nah, kalau di dalam bagian yang pertama, kitab tanda itu disaksikan oleh banyak orang, tetapi mulai bab 13, Yesus bukan berhadapan di tengah-tengah masyarakat, tetapi Yesus mengumpulkan 12 orang murid, sehingga pendengarnya itu hanya 12 murid. Tidak seperti bagian tanda-tanda. Maka ini bab 13 khususnya sampai bab 17 adalah sebuah pertemuan yang sangat eksklusif. Bagaimana Yesus memberikan wejangan untuk menyiapkan hati para murid di malam terakhir. Jadi bab 13, 14, 15, 16, 17 itu terjadi dalam satu malam. Sesudah Yesus mengadakan perjamuan terakhir, lalu Yesus mengajar atau mendidik, memberikan wejangan suci kepada para murid nanti sampai bab 17. Jadi 5 bab ini terjadi dalam satu malam. Kalau bab 2 kitab tanda-tanda itu terjadi dalam 3 tahun. Gitu. Itu bedanya. Maka sangat intensif apa yang dikatakan oleh Yesus kepada 12 orang murid. Nah, Selasa yang lalu atau minggu lalu kita sudah bicara di bab 13, di saat Yesus mulai mengajak para murid dalam sebuah kesendirian, memberikan pengajaran yang luar biasa, yakni menjadi teladan. Yesus disebut guru dan Tuhan, maka para murid harus juga menjalani seperti itu sebagai tanda kasih. Lalu Yesus memberikan pengajaran tentang cinta kasih. Kasihlah seperti aku mengasihi kamu. Lalu ada 2 kisah di mana Yudas mengkhianati Yesus, malam itu dia pergi. Lalu yang terakhir
Yesus memperingatkan kepada Petrus bahwa malam ini kamu akan menyangkal 3 kali. Nah, kemudian kita akan melanjutkan di bab 14 dan 15, moga-moga nanti bisa tercapai. Ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus di bab 14 dan 15. Ya. Ada satu hal yang mungkin sedikit ada loncatan, tiba-tiba Yesus membicarakan tentang peralihan kepergian Yesus ke rumah Bapa. Ini bab 14. Ya. Padahal baru saja Yesus memperingatkan Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali malam ini sebelum besok diadili oleh Pilatus. Nah, apa yang kita dengar atau kita baca dalam 14 ini sudah sering kali kita dengar, apalagi kalau kita ikut misa requiem, pemberkatan jenazah atau peringatan arwah, ini sering kali dibacakan di dalam bacaan Injil. Pembicaraannya adalah tentang beralihnya Yesus pergi kepada Bapa. Yesus pada waktu itu sudah beberapa kali mengatakan bahwa ke tempat aku pergi kamu tidak dapat mengikuti aku sekarang. Itu pernah kita dengar juga di dalam Yohanes bab 6 dan kemarin bab 13. Ke tempat aku pergi kamu belum bisa ikut sekarang. Sehingga mereka, para murid, itu diberikan nasihat supaya jangan gelisah. Bagaimana rasanya kita mungkin juga bisa merasakan ketika ada perpisahan dengan saudara kita yang kita cintai, lebih-lebih pada masa pandemi ini, hampir setiap hari kita mendengarkan atau menyaksikan atau bahkan mengalami sendiri teman sahabat kita dipanggil oleh Tuhan. Betapa menyedihkan. Sehingga Yesus pun yang mengatakan bahwa aku akan pergi ke tempat aku pergi, kamu belum bisa ikut. Maka para murid juga merasa gelisah. Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan kepadaku juga. Karena Yesus pergi bukan meninggalkan para murid. Nanti kita lihat, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan mengutus Roh Kudus, Roh Penghibur. Nah, apa yang harus dipercaya oleh para murid? Para murid diminta percaya kepada Yesus, seperti dikatakan tadi. Percayalah kepada Allah dan kepadaku juga, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maka para murid diminta untuk menjadi percaya. Percaya kepada Yesus dan kepada Bapa, karena apa? Yesus senantiasa mengatakan bahwa dalam dirinya ada Bapa. Bapa dan aku adalah satu, nanti semakin jelas dikatakan itu secara langsung. Yesus akan pergi kepada Bapa dan inilah yang menjadi jaminan masa depan para murid. Tidak hanya sang anak yang akan mendiami rumah Bapa, tetapi juga orang-orang yang ditarik oleh Allah, oleh anak kepada Bapa. Jadi kata-kata Yesus ini, kamu jangan takut, jangan gelisah. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Itu adalah satu pernyataan bahwa Yesus memberikan kepastian bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal dan para murid dijamin bahwa nanti akan bersukacita, berbahagia, bersatu dengan Bapa di surga. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah
sebuah kebenaran. Ini yang kita yakini pula sebagai orang Kristiani, bahwa Yesus akan menyediakan tempat. Bahkan dalam Injil dikatakan, setelah aku pergi dan menyediakan tempat, aku akan datang kembali. Nah, kalau kita melihat reaksi para murid, apa yang dikatakan di sana? Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus selama ini tidak pernah dimengerti oleh para murid. Sehingga Thomas itu sampai bertanya. Padahal sudah seringkali dikatakan oleh Yesus tentang relasi antara Yesus dengan Bapa. Dia akan pergi kepada Bapa. Thomas sampai mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi para murid selama ini memang tidak mudeng, tidak mengerti. Namun Yesus dengan penuh kesabaran mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita melihat secara keseluruhan Injil Yohanes, Yesus pertama kali mengatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup dalam bab 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini seringkali menjadi pertanyaan bagi banyak orang, mungkin juga bagi kita semua. Tetapi inilah justru yang menjadi inti dari seluruh warta Injil Yohanes. Ya. Ini intinya, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini keyakinan umat Kristiani sampai sekarang. Dikatakan oleh Yesus sendiri, Yesus adalah sang jalan itu sendiri. Yesus bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan menuju kepada Bapa untuk semua manusia di dunia ini. Ini keyakinan Kristiani. Maka kalau dikatakan ada banyak jalan menuju ke Roma, itu benar. Tetapi hanya satu jalan menuju kepada Bapa, yaitu melalui Yesus. Satu-satunya jalan. Jalan itulah jalan kebenaran. Ya, kebenaran artinya apa? Jalan yang benar, apa yang dikatakan oleh Yesus adalah sebuah kebenaran yang memberikan sebuah kehidupan. Ia adalah kebenaran dan hidup yang tidak mudah dimengerti. Artinya apa? Ya memang itulah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Inilah keyakinan yang benar. Ini diyakini dalam sebuah kebenaran. Hanya orang yang percaya, ya, tema dari Matius dalam Yohanes adalah supaya manusia menjadi percaya. Dan kepercayaan inilah yang menjadi dasar iman kita semua. Nah, tidak mudah mengerti tentang kebenaran sampai Pilatus nanti di bab 18 ayat 38. Pilatus pun nggak ngerti apa itu kebenaran. Yesus tidak menjawab. Ya. Bahwa Yesus memang kebenaran adalah Allah Bapa, Sang Firman yang menjadi manusia dan akan memberikan kehidupan kekal, kehidupan abadi kepada setiap orang yang datang kepadanya. Maka sekali lagi harus dicatat bahwa
Mengenal berarti menerima dalam kepercayaan, mempercayai. Jadi kalau kita semua percaya kepada Yesus sang jalan kebenaran dan hidup, kita akan selalu percaya, menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Untuk memahami ini memang seringkali tidak mudah. Yesus satu-satunya jalan. Ini harus dimengerti, dipercaya sebagai keyakinan Kristiani. Pertanyaannya kan seringkali apakah orang yang tidak Kristiani bisa sampai kepada Bapa atau masuk surga? Kadang-kadang seperti itu. Nah, kata-kata Yesus jangan sampai dirubah. Ini yang seringkali menjadi sulit karena dirubah. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini yang harus jelas dan tidak pernah boleh dirubah. Seringkali dikatakan atau dirubah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui gereja Katolik. Inilah yang salah, ini tidak pernah boleh dirubah. Melalui Yesus. Yesus itu universal untuk semua manusia. Yesus wafat berkorban untuk seluruh umat manusia di dunia. Untuk menebus dosa-dosa manusia. Kalau Yesus hanya mati untuk sebagian orang Katolik tok, aduh sayang sekali ya. Itu sangat sempit. Yesus adalah firman Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Itu yang harus diimani, dipercaya di dalam hati, ya, dalam penghayatan iman kita. Dan inilah tema ya, tema terdalam dari Injil Yohanes. Ya. Inti dari ajaran Injil Yohanes ada di sini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, rupa-rupanya apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak mudah dimengerti oleh para murid. Kalau kita membaca teks kitab sucinya, 14 ayat 7, ayat 8, kemudian dan seterusnya, Filipus, kita masih ingat ketika Filipus, ketika pertama kali ketemu dengan Yesus, Filipus adalah orang pertama yang dipanggil oleh Yesus. Ya. Dan Filipus ketemu Natanael atau Bartolomeus. Maka dua orang ini, Filipus dan Bartolomeus, itu bersahabat. Kalau kita melihat urutan dari 12 orang rasul, ini selalu jejer orang ini. Ya. Yang dijejerkan pertama adalah Andreas sama Petrus. Yang kedua Yohanes, Yakobus. Thomas sama Matius. Lalu Filipus selalu jejernya itu Bartolomeus atau Natanael. Nama lain dari Bartolomeus adalah Natanael. Maka di bab 1 ayat 43 waktu itu kita sudah belajar bagaimana Filipus ketika bertemu dengan Yesus, dia mengatakan apa yang sudah tertulis di dalam kitab Taurat. Aku sudah ketemu dengan Sang Mesias yang dikatakan dalam kitab suci. Bahwa ada Mesias dari Nazaret. Lalu Bartolomeus kan rodo ngeyel sedikit. Ya. Tidak mungkin ada seorang yang baik dari Nazaret. Ayo lihat saja. Rupa-rupanya Filipus sudah ikut Yesus 3 tahun, nggak ngerti-ngerti juga. Ketika Filipus mengatakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus. Goblok banget kamu ya. Namun engkau tidak mengenal aku. Inilah, mulai Yesus kemudian memberikan penjelasan secara terang-terangan, nanti lebih jelas lagi. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, ini menjadi semakin jelas apa yang dikatakan Yesus menjadi kembangan atau menjadi satu penjelasan panjang dari bab 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman itu kemudian menjadi manusia Yesus. Sehingga Yesus dan Bapa adalah satu. Dan itulah yang kemudian dijelaskan dari awal, tetapi para murid juga tidak mudah untuk menangkap itu. Mungkin kita juga kadang-kadang tidak mudah menangkap kata-kata Yesus ya. Jadi kita sama dengan para murid. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu. Yesus kan banyak berkarya, bekerja, seperti dikatakan dalam beberapa teks sebelumnya, pagi, siang, sore, malam bekerja. Ya. Kalau kamu tidak bisa melihat Bapa, sekurang-kurangnya kamu mengenal aku lewat pekerjaan-pekerjaan yang kubuat. Ya. Nah, Yesus senantiasa menyatakan itu semua. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi dari pernyataan itu kita melihat bahwa relasi antara Allah Bapa dengan Yesus adalah relasi yang sangat eksklusif, sangat dekat sekali. Bapa dan aku adalah satu. Sebagai Dia yang diutus oleh Bapa, Yesus minta mereka untuk percaya pada perkataan ini. Apa yang bisa membuktikan kehendak perkataan Yesus ini? Yang bisa membuktikan adalah tadi. Sekurang-kurangnya kamu percaya akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus senantiasa memberitahukan bahwa apa yang dikatakan tidak dikatakan dari dirinya sendiri. Apa yang dikerjakan tidak dikerjakan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh Bapa yang tinggal di dalam dirinya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu juga dilakukan oleh Bapa. Ya. Tidak mudah untuk mengenal Bapa ternyata. Para murid yang sudah 3 tahun ikut Yesus pun juga tidak mudah mengenal Yesus. Tetapi percayalah sekurang-kurangnya pada pekerjaan-pekerjaan itu. Kita pernah belajar dari awal, salah satu saksi itu adalah pekerjaan-pekerjaan Yesus. Oleh karena itu pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus menjelaskan kebenaran perkataan Yesus. Kalau para murid tidak percaya pada perkataan Yesus, Yesus meminta tadi sekurang-kurangnya Filipus dan teman-temannya percaya akan pekerjaan-pekerjaan. Nah, oleh karena itu, kita yang percaya atau murid-muridnya yang percaya kepada Yesus dan pekerjaan-pekerjaannya yang selalu dilakukan oleh Yesus, berarti apa? Berarti Yesus itu senantiasa terus-menerus melibatkan dan tidak pernah berhenti sebagai pribadi yang menyatu dengan Yesus dalam batin. Ya. Jadi Yesus selalu menyatu dengan manusia, dengan para muridnya, dan menjadi kekayaan batiniah dalam diri para muridnya, yang terus-menerus diperjuangkan tanpa henti, yakni menghadirkan Bapa di dalam kehidupan ini tidak pernah berhenti.
karena Yesus senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ya, pekerjaannya itu apa ya? Kita sudah melihat dari tanda-tanda yang dari bab 2 sampai bab 12. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, ini harus agak cermat dikatakan ini ya, baca ini ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Yesus tidak mengatakan, aku akan mengabulkannya, enggak ada ya. Tetapi aku akan melakukannya. Akan melakukannya. Maka setiap orang yang melibatkan diri dalam pekerjaan Bapa boleh mengajukan permintaan. Ya. Jadi Yesus itu dan dengan Bapa adalah satu. Kalau tidak kelihatan, sekurang-kurangnya kamu percayakan pekerjaan Yesus. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus akan terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Yesus. Maka kalau kamu terlibat dalam seluruh karya dan pekerjaan Yesus, kamu minta sesuatu kepadaku, aku akan juga melakukannya. Melakukan apa? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kalau kamu meminta sesuatu kepadanya, aku akan mengabulkan permintaannya. Tidak. Yesus tidak pernah mengatakan itu dalam Injil Yohanes ya. Tetapi akan melakukan yang mereka minta. Hal itu berarti bahwa Yesus, setelah Yesus pergi kepada Bapa, ia tetap akan bekerja di dunia ini. Ya. Jadi akan menemani para murid di dalam dunia saat para murid Yesus itu menghadapi peristiwa-peristiwa hidup yang nanti akan dialami oleh para murid dalam tantangan dan peristiwa yang sangat berat dalam hidupnya. Ya, kalau kita melihat sejarah para murid, memang sungguh berat apa yang dilakukan oleh para murid menghadapi tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagai tanda kasih Yesus kepada para murid, karena apa? Karena Bapa mengasihi Yesus, Yesus juga mengasihi para murid, maka kasih Yesus kepada para murid adalah kasih Bapa sendiri. Oleh karena itu kemudian yang kedua, Yesus akan menjanjikan penghibur. Karena para murid tadi dikatakan dari awal, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan terus menerus para murid diminta untuk menjadi percaya. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang kesatuan antara Yesus dengan para muridnya, tidak akan terpisah seperti janji Yesus, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, berupa sebuah janji di mana para murid sudah diberi jaminan dalam sukacita di rumah Bapa. Maka persatuan antara Yesus dengan para murid setelah kepergian Yesus nanti kepada Bapa itu terus berlanjut. Tidak berhenti pada kematian Yesus. Ini adalah malam terakhir karena besoknya itu Jumat Agung ya, dalam perayaan kita. Besoknya itu adalah Yesus yang diadili dan Jumat sore wafat. Maka terjadi perpisahan antara Yesus dengan para murid secara manusiawi.
Namun Yesus tetap menjanjikan kita tidak pernah terpisah, kita tetap bersatu. Maka persatuan antara Yesus dengan para murid itu diungkapkan dengan apa? Dengan janji Yesus. Yesus menjanjikan penghibur. Ya, penghibur inilah yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibuat oleh Yesus. Inilah yang akan mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang dibuat oleh Yesus semasa Yesus masih ada di dunia. Ya. Kita lihat ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini ada tema kasih ya, tema mengasihi. Apa yang ditulis di sini itu sudah kita bicarakan juga. Ini menjadi pengulangan lagi, atau boleh dikatakan sebuah penekanan. Minggu lalu kita bicara Yesus yang memberikan perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dan di sini dikatakan lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tadi di dalam kata-kata Yesus bahwa Yesus tidak akan meninggalkan, sehingga persatuan antara Yesus dengan para murid itu diungkapkan dengan kata kasih. Jadi Yesus membingkai itu, ini ayat-ayat sesudahnya itu dengan kata kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu sudah kita bicarakan minggu lalu. Maka perintah untuk mengasihi menjadi identitas terdalam dari Kristianitas kita sebagai murid Yesus, yakni melakukan segala perintah Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi Yesus mau memberikan penolong agar menyertai para murid di dalam perjuangan hidup setelah Yesus meninggalkan dunia ini. Siapa itu? Ayat 17, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Ya. Yesus mulai dengan berbicara tentang mengasihi dirinya. Tema tentang mengasihi Allah merupakan tema sentral, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ya, kita melihat bahwa tema kasih, saling mencintai itu sudah dikenal dari zaman perjanjian lama. Dalam kitab Taurat sudah ada, lalu dikembangkan dalam perjanjian baru, disempurnakan oleh Yesus dengan mencintai seperti Yesus mengasihi para murid. Ya, itu kemarin sudah kita bicarakan. Namun di dalam Injil Yohanes menjadi lebih ditekankan tentang apa? Rupa-rupanya Yohanes temanya lebih kuat tentang percaya. Ya. Seperti nanti dalam akhir dari seluruh Injil Yohanes, bab 20 ayat 30-31, supaya kamu menjadi percaya. Ya. Harapan kita semua setelah kita mempelajari, mengimani, merenungkan sabda Yesus dalam Injil Yohanes, kita semakin menjadi percaya. Tema tentang kasih ini sudah kita perdalam minggu lalu, dan di sini hanya sebuah pengulangan saja atau penekanan saja. Roh kebenaran seringkali dikatakan dengan istilah parakletos. Parakletos itu apa? Penghibur, atau boleh dikatakan
meneguhkan, menghibur dan meneguhkan, itu Parakletus. Ya. Karena apa? Karena para murid ditinggalkan oleh Yesus itu perlu perlu sahabat, perlu teman, perlu ada yang meneguhkan, perlu ada yang membela, perlu ada yang menghibur. Kata Parakletos itu arti pertama adalah pembela, tetapi rupa-rupanya di sini lebih berarti penghibur atau yang meneguhkan, memberikan kekuatan. Kekuatan kepada para murid untuk hidup dalam kesetiaan, dalam kebenaran. Karena ia adalah roh kebenaran, itu dalam ayat 17. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Ya. Jadi dunia itu tidak mudah juga untuk mengenal. Kalau para murid seperti Filipus tadi aja tidak mudah untuk mengerti, apalagi dunia yang tidak begitu mendengarkan suara Yesus, bahkan tidak percaya, maka juga tidak akan bisa melihat. Dan janji Yesus ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Yesus bahwa dia akan datang kembali untuk menyertai para murid di dalam perjuangan hidup ketika gereja itu hadir di dunia ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kata-kata yang sebelumnya, beberapa kali dikatakan tentang kepergiannya, ini muncul lagi, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku. Sungguh-sungguh mengharukan ya kata-kata ini. Para murid juga bingung, gelisah. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Jadi Yesus akan pergi, tetapi dia akan tetap menemani dalam roh sang penghibur tadi. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tema kasih muncul lagi, dibungkus dalam tema kasih. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Dan inilah yang mendasari seluruh kepercayaan, yakni kasih. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia. Ya. Karena dunia tidak percaya. Ya. Dan itu sudah terjadi beberapa kali dalam kitab tanda-tanda. Banyak orang yang mau membunuh Yesus. Bahkan kita sudah melihat bab 11, Mahkamah Agama sudah mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Maka Yesus tidak menyatakan kepada dunia, karena dunia sudah menolak Yesus. Itu juga ada di dalam bab 1 ketika Yesus atau ketika dikatakan oleh Yohanes datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerima dia. Maka Yesus tidak menyatakan lagi kepada dunia, tetapi kepada para muridnya. Karena muridnya sudah mengenal Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kembali lagi apa yang pernah dikatakan Yesus di bab 13. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kita melihat ada kata kami dengan huruf besar. Ya. Di sana adalah ungkapan kedekatan antara Yesus dengan Bapa. Ya, Bapa dan Putra adalah satu.
Di dalam Yesus ada Bapa, Bapa kelihatan dalam pribadi Yesus. Maka bisa katakan, Bapakku akan mengasihi dia. Ya, jadi kasih Yesus adalah kasih Bapa sendiri, maka kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi muter-muter ini kata-kata Yohanes ini. Lalu tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Bapa dan Putra mengutus Roh Kudus. Nah, inilah yang sering menjadi satu perbedaan antara gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Ya. Mempelajari Injil Yohanes memang agak ruwet ya, muter-muter sana sini, tetapi intinya itu dikatakan di sana. Ayat 27. Ini nanti juga akan dikatakan pada saat Yesus mulai menampakkan diri sesudah kebangkitannya. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, yakni damai yang palsu, bukan damai dari Bapa. Ya. Inilah yang juga nanti akan dikatakan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah bangkit dari kematian. Kata damai adalah kata pertama yang diucapkan oleh Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga kamu mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kata yang terakhir ini menjadi kata yang diucapkan oleh Yesus, ya. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Jadi Yesus setelah bab 14 ini mengajak pergi kemana? Nanti kita lihat juga di dalam bab 17 itu kata-kata ini kembali. Bangunlah, marilah kita pergi. Artinya pergi dari tempat perjamuan terakhir Kamis malam, tetapi ternyata enggak pergi-pergi. Baru nanti bab 17, Yesus baru benar-benar pergi. Lalu ke Taman Zaitun, ke Bukit Zaitun, disitulah Yudas datang bersama dengan rombongan. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Yohanes di bab 14, bahwa perjumpaan itu menjadi satu perjumpaan yang sangat mengharukan karena Yesus sekarang mulai terus terang mengatakan bahwa kamu tidak akan melihat aku lagi. Bayangkan kalau itu dikatakan oleh orang yang kita cintai yang di rumah. Sungguh pasti kita semua tidak bisa tidur. Kok dia sudah ngomong seperti itu ya? Kita tunggulah sampai kapan saja kita tungguin.
Dan itulah peristiwa malam terakhir sebelum Yesus pergi. Tetapi rupa-rupanya masih ada teks yang disisipkan, dikatakan di sana nanti bab 15, 16, 17. Meskipun Yesus sudah mengajak pergi, tapi nggak pergi-pergi. Yesus masih memberikan nasihat lagi, memberikan wejangan lagi, dan nanti wejangan itu ada di bab 15, dan terakhir sebelum pergi, Yesus mendoakan para murid. Suasana yang terjadi di bab 13, 14, sampai 17, itu adalah suasana perpisahan ya. Begitu terasa suasana kalau kita membaca. Para murid rasa-rasanya diam mendengarkan kata-kata Yesus dalam suasana yang sangat mengharukan, suasana sedih karena akan ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Bahkan dikatakan, ke tempat aku pergi kamu tidak bisa ikut sekarang ini. Kelak kamu baru tahu. Kalau itu kita dengar secara langsung dari orang yang sungguh-sungguh kita cintai, kita pasti juga tidak bisa ngomong apa-apa. Tetapi Yesus pergi bukan untuk meninggalkan kita, tetapi justru menyiapkan tempat yang bahagia. Maka ini kata-kata yang mengharukan ini juga ada nilai-nilai atau ada pengharapan dan penghiburan karena akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur yang akan mendampingi para murid sampai akhir. Dan tempat yang disiapkan oleh Yesus adalah tempat yang bahagia. Kita semua akan merasakan janji Yesus itu kelak saat kita boleh bersatu dengan Yesus. Nah, kesatuan antara Yesus dengan para murid yang juga persatuan dengan Bapa itu tidak pernah habis, terus menerus. Dan di dalam bab 15 ini akan dijelaskan tentang kesatuan antara Bapa, Putra, dan para murid. Kita sudah sering mendengar perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus, yakni tentang pokok anggur yang benar. Ini satu ajaran yang sudah berkali-kali kita dengarkan. Namun rupa-rupanya, bagaimana Yesus mau menjelaskan tentang kesatuan Bapa, Putra, dan para murid, dalam konteks itu diumpamakan dengan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Bagi kita semua, orang Indonesia ini tidak mudah untuk bisa memahami tentang pokok anggur. Karena apa? Karena di Indonesia tidak terlalu banyak pohon anggur, tetapi kalau di Israel itu hampir setiap orang punya tanaman pohon anggur di rumahnya. Bahkan ada kebun anggur yang sangat luas, lebar, atau sangat lebat. Oleh karena itu perumpamaan tentang pokok anggur ini begitu mudah ditangkap oleh orang-orang Israel, oleh para murid karena mereka mengalami sendiri. Seringkali memelihara pohon anggur dan bagaimana mereka berusaha supaya anggurnya semakin berbuah banyak. Mereka berbuat banyak sekali. Seperti yang dikatakan di dalam kisah Injil ini. Kita sudah mendengar. Kita melihat bahwa perumpamaan tentang pokok anggur ini ada 8 ayat. Namun kita melihat ada 2
bab atau dua bagian dari ayat 1 sampai 4 dan kemudian 5 sampai 8. Kita melihat ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Nanti akan diulang pada ayat 5, tetapi tidak ada kata yang benar, meskipun nanti isinya sama. Nah, ayat 5, akulah pokok anggur, ya, tidak ada yang benar. Ya. Bukan berarti ada yang tidak benar, tetapi pokok anggur yang benar adalah pokok anggur yang sejati, ya, yang sungguh-sungguh menjadi pokok anggur yang punya kualifikasi yang sangat bagus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Yesus adalah pokok anggur dan Bapa adalah pengusaha pohon anggur itu. Nah, dari bab 15 ayat 1 sampai 4 itu adalah satu perumpamaan untuk pada umumnya. Artinya sebuah pohon anggur, lalu bab 5 itu baru pengeterapannya, kamulah ranting-rantingnya. Maka di dalam ayat 1 sampai 4 ini menjelaskan tentang pokok anggur, tentang pohon anggur. Ya. Belum menyentuh para murid sebagai ranting, tetapi ini pemahaman tentang pohon anggur. Bagaimana orang-orang yang memiliki pohon anggur itu memelihara supaya banyak buahnya, diceritakan di sana. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Inilah pekerjaan orang yang punya pohon anggur. Jadi kalau kita punya pohon anggur, ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Dan ranting yang berbuah itu dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini pekerjaan orang yang punya pohon anggur. Sehingga pohon anggur tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi terus-menerus diamat-amati mana yang berbuah, mana yang tidak, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi pokok anggur dan ranting-ranting ini nanti membicarakan tentang kesatuan antara para murid dengan Yesus dan kesatuan Yesus dengan Bapa. Ya. Seperti pohon anggur. Nah, dalam bagian yang kedua, baru kemudian dijelaskan lebih detail lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah iman kita semua, bahwa kita tidak pernah bisa berbuat apapun tanpa sang pokok anggur. Karena apa? Ranting-ranting itu begitu tergantung daripada pokoknya. Kalau ranting itu tidak berelasi dengan sang pokok, maka tidak akan bisa menghasilkan buah. Maka begitu pula kita tidak akan berdaya tanpa kesatuan kita dengan Yesus sebagai pokok anggur. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang
dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, menjadi jelas. Jadi kalau ranting itu tidak menyatu dengan pokoknya, ia akan dibuang. Ya. Karena kering, nggak ada gunanya. Dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kita lihat di dalam ayat 1-8, itu membicarakan tentang kesatuan, tentang tinggal. Tinggal yang selalu tinggal. Maka kalau kita hitung, ya, kalau kita hitung dari ayat 1-8, kata tinggal itu ada berapa? Mari kita hitung. Ya. Sudah dihitung? Ayat mulai apa? Kata tinggal itu mulai dari ayat 4. Tinggallah satu dalam aku dan aku dalam kamu. Siapa seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. 2. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 3. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah 4 ya. 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Ada 7 kata tinggal di sana. Nah, kalau kita semua melihat angka 7, meskipun di dalam Injil Yohanes itu tidak pernah memberikan perhatian dengan angka 7, tetapi dalam kenyataannya ada angka 7 banyak. Misalnya dalam tanda itu ada 7 tanda. Ini ada 7. Nanti pada saat Yesus diadili juga ada angka 7. Sehingga apa? Ini menjadi sebuah perhatian yang sangat penting, tinggal bersama dengan Yesus. Kata tinggal berarti apa? Bukan hanya sebelumnya tidak tinggal, tetapi sudah tinggal bersama Yesus dan akan terus-menerus tinggal dalam kesatuan dengan Yesus. Kesatuan antara Allah dengan para muridnya. Kesatuan ini terbangun atau dibangun oleh Yesus sendiri, di dalam Yesus sendiri. Kalau kita lihat, akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya, di sana dikatakan bahwa peran aktif Bapa itu ada di dalamnya, menjadi seorang pengusaha kebun anggur kerajaan Allah. Maka yang memotong tadi siapa? Rupa-rupanya Bapa. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penahanan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ialah banyak berbuah. Tidak pernah dikatakan yang menjadi pokok anggur itu yang membersihkan ranting-ranting, nggak ada. Dan rupa-rupanya sang pengusaha itulah yang memotong ranting-rantingnya yang tidak berbuah. Maka kalau kemudian Yesus mengatakan di ayat 5,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Maka kita ini sebagai umatnya Tuhan Yesus, muridnya Tuhan Yesus, sungguh menjadi ranting yang diharapkan terus-menerus tinggal. Ada kata 7, tinggal tadi. 7 kata tinggal berarti kita diminta terus-menerus tinggal bersama dengan Yesus. Karena kalau tidak tinggal akan dipotongnya, akan dibuang. Kalau tidak menyatu dengan sang pokok anggur, itu akan mati. Karena tidak mendapatkan aliran kehidupan dari sang pokok. Sehingga yang memotong itu bukan Yesus, tetapi Bapa sendiri, sang pengusaha. Ya. Oleh karena itu, setiap orang, setiap ranting itu diharapkan berbuah. Apa artinya berbuah dan tidak berbuah? Di dalam pemikiran Yohanes tidak ada yang otomatis dalam beriman. Orang tidak cukup tinggal di dalam Yesus, tetapi terus-menerus tinggal dan terus-menerus berada di dalam Yesus. Tidak cukup satu kali menerima firman, terus sudah selesai. Karena orang harus membiarkan firman itu tetap tinggal di dalamnya. Nah, pasti ini kita juga bisa menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Menjadi pengikut Kristus tidak cukup hanya tinggal, saya kan sudah dibaptis, selesai. Saya kan sudah menerima sakramen, selesai. Kemudian tidak berbuat apa-apa. Artinya apa? Artinya ranting itu kalau tidak terus-menerus tinggal bersama Yesus, akan mati lama-lama. Maka kita sebagai orang Kristiani tidak cukup hanya satu kali tinggal bersama Yesus sudah cukup. Saya sudah cukup kok, tidak butuh Tuhan lagi. Karena pernah ada orang yang ditanya, kok kamu nggak pernah ke gereja ketika belum ada pandemi? Itu cerita dari seorang calon baptis ketika saya ngajar katekumen. Dia tanya kepada temannya, kok kamu nggak pernah ke gereja sekarang? Udah lama. Ya dulu sudah kok, sekarang cukup. Udah. Saya nggak minta-minta lagi kok, sudah saya punya semua. Ya, jadi ke gereja itu hanya dihayati kalau ada kebutuhan baru saya ke gereja. Padahal inti dari ke gereja itu adalah tinggal terus-menerus seperti ranting yang tidak pernah lepas dari sang pokok anggur. Maka firman Tuhan itu juga terus-menerus kita hayati dan kita pupuk supaya terus berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Maka tinggal terus-menerus itu ada maknanya yang sangat mendalam. Nah, kita juga terus-menerus berdoa, misalnya saja ada orang yang mengatakan, bertanya, kok kita doa rosario itu kok diulang-ulang terus-menerus itu kenapa sih? Ya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang tidak mampu menghayati kenapa kok kita doa Salam Maria terus-menerus diulang-ulang terus. Ya. Karena kita mau tinggal terus-menerus di dalam Tuhan, maka itulah makna doa yang juga kita ulang-ulang. Karena kalau doa kita ulang itu akan semakin meresap di dalam hati. Tinggallah selalu bersama dengan aku. Ya. Firman itu selalu tinggal dan disimpan dengan baik di dalam hati. Maka kalau orang itu menyimpan terus-menerus firman-Nya di dalam hatinya, akan menjadi ranting yang berbuah dan akan dibersihkan sehingga semakin banyak yang berbuah. Itulah yang dikatakan tentang pokok anggur.
Nah, tinggal di dalam aku. Ya. Angka 7 itu menjadi angka yang suci, meskipun Yohanes tidak pernah membahas angka 7, tetapi kenyataannya dalam Injil Yohanes ada banyak angka 7, dan nanti di dalam tulisan Yohanes di kitab Wahyu itu semakin banyak angka 7 yang ada di sana. Nah, kalau ranting itu dibersihkan, artinya apa? Bersih itu berarti dimengerti sebagai terbebas dari hambatan untuk menghasilkan buah. Jadi kalau ranting itu tidak dibersihkan, menurut orang Israel itu akan menghambat buah yang akan dihasilkan. Kalau tidak bersih, hasilnya juga tidak bagus karena terhambat. Maka kita semua sebagai ranting Kristus harus selalu dibersihkan supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang seringkali atau mungkin kita juga beberapa kali membaca di dalam Injil bahwa buah-buah dari buah-buah dari iman itu adalah kata-kata yang sangat indah. Kalau di dalam surat Paulus kepada umat di Galatia itu adalah buah-buah roh, kasih, rahmat, persaudaraan, dan lain sebagainya. Maka itulah yang juga menjadi buah-buah dari pokok anggur yang diajarkan oleh Yesus. Maka kita semua diharapkan menjadi ranting yang berbuah, dan itu semua menempel terus-menerus. Kalau kita tidak menempel terus-menerus, hanya sekali-sekali, ya nanti akan dipotong dan dibuang serta dibakar. Nah, inilah yang kemudian menjadi tanda cinta. Cinta seperti yang diajarkan oleh Yesus nanti di dalam ayat sesudahnya yang sudah dibahas. Cinta adalah sebuah kesetiaan yang terus-menerus. Maka pokok anggur nanti dilanjutkan dengan perintah yang seperti yang sudah diceritakan atau ditulis dalam bab 13 dan tadi bab 14, bahwa tentang kasih itu rupa-rupanya memang menjadi perhatian Yohanes yang cukup dalam. Sesudah Yesus menceritakan tentang pokok anggur, kemudian apa yang pernah diucapkan, cintailah seperti aku mencintai, ini ditekankan lagi dari bab 13 ada, bab 14 ada, bab 15 ada. Kalau sudah diucapkan sampai beberapa kali, itu berarti ajaran ini menjadi penting, yakni untuk mengasihi. Nah, kalau tinggal di dalam pokok anggur itu kemudian diajarkan tentang kasih, berarti apa? Dalam pengeterapannya misalnya saja aplikasinya di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Ada perintah, ini teks ini juga seringkali dipakai untuk teks manten ya. Seringkali diambil dalam upacara atau sakramen perkawinan, ngambil bab 15 ayat 9 sampai 12, yakni perintah tentang kasih. Ini tidak pernah terlepas dari kisah atau perumpamaan tentang pokok anggur, tetap tinggal. Ya. Jadi kalau suami istri dalam keluarga itu menjadi satu, tinggal dalam kesatuan, itu bukan hanya asal tinggal, tetapi tinggal dengan cinta kasih. Ada orang yang tinggal bersama-sama satu rumah tapi tidak ada cinta kasih. Tinggal nempel terus di rumah tapi nggak ada cinta kasih. Maka kata tetap tinggal mengandaikan sebuah usaha terus-menerus supaya tetap tinggal dengan landasan cinta kasih. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 9 sampai seterusnya. Itu dikatakan di sana,
Maka ketika Yesus menceritakan tentang kesatuan antara pokok anggur dan ranting-ranting, artinya kesatuan antara Allah dan manusia, itu bukan hanya nempel terus-menerus, tetapi nempel harus menghasilkan buah. Buahnya itu apa? Kalau kita melihat buah-buah roh, itu seringkali dikatakan di sana, yaitu persaudaraan, rahmat, kasih, dan lain sebagainya. Ya, maka seringkali pengantin mengkaitkan antara bacaan tentang pokok anggur dan kasih ini dengan buah-buah kasih. Jadi setiap orang yang mengikuti Yesus dan juga mewujudkan kisah tinggalnya itu di dalam keluarga atau di dalam komunitas, dalam gereja, itu harus diwarnai dengan kasih yang dikatakan oleh Yesus setiap saat. Ya. Karena perintah kasih itu tadi dikatakan sudah berakar dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang kemudian disempurnakan oleh Yesus. Maka inilah yang kemudian dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih Yesus kepada muridnya itu adalah kasih Bapa kepada Yesus. Tinggallah dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, sekarang menjadi lebih panjang lagi. Di sana digambarkan sebuah kesatuan kasih antara Bapa, Yesus, dan para muridnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Jadi kalau bersama dengan Yesus dalam kasih yang sejati, itu pasti berbuah sukacita. Kalau di dalam hidup keluarga tidak ada sukacita, hati-hati, jangan-jangan tidak ada Yesus di dalam hati kita. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini sudah dikatakan di dalam bab sebelumnya. Ini pengulangan-pengulangan berarti penekanan-penekanan tentang kesatuan antara Allah dan manusia, kesatuan Yesus dengan muridnya, kesatuan kita satu dengan yang lain. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini dikatakan Yesus di malam terakhir. Ya. Mau mengatakan bahwa besok itu Yesus mau menyerahkan nyawa. Ini Kamis malam, menjelang Yesus ditangkap. Ya. Jadi Yesus mau memberikan ukuran atau memberikan wejangan bahwa kasih yang sejati adalah menyerahkan nyawa. Berarti Yohanes mau memberikan makna terdalam dari sebuah kasih yang dicontohkan oleh Yesus besoknya ketika Yesus menyerahkan nyawa di kayu salib. Selesailah sudah, katanya. Dan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus? Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, perintah cinta kasih. Maka kalau kita melakukan perintah cinta kasih, kita semua adalah sahabat Yesus. Dan bahkan Yesus mengangkat kita semua, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi inisiatif dalam seluruh iman Kristiani itu ada di pihak Tuhan. Ya. Tuhanlah yang mempunyai inisiatif untuk mencintai manusia, untuk berkorban nyawa. Maka manusia itu dipilih supaya apa?
supaya ikut ambil bagian di dalam kasih Bapa kepada Yesus, sehingga manusia itu saling mengasihi seperti Yesus mengasihi para murid, seperti Bapa mengasihi Yesus. Itulah yang harus dilakukan. Ya, jadi dasar dari pengorbanan kita adalah Yesus ada dalam diri kita yang juga berkorban untuk sesama. Inilah perintahku, kasihlah seorang akan yang lain. Masih ada klausul terakhir dalam bab 15. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kita sudah melihat dari bab 2 sampai bab 12, itu begitu banyak orang yang menerima Yesus, tetapi tidak sedikit juga yang menolak Yesus. Sampai orang-orang Yahudi, kita melihat kemarin dulu, bab 11, sampai Kayafas, itu bernubuat, lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa. Hebat kan? Maka kenapa dunia membenci Yesus? Karena dunia tidak mengenal Yesus dan tidak percaya. Dan bahkan tidak mau percaya. Pokoknya kalau orang-orang misalnya para pemimpin agama Yahudi, sudah ada kebencian, iri hati, bahkan siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Berarti hatinya memang sudah tertutup luar biasa. Sehingga murid-muridnya juga dibenci karena Yesus. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka digenapi. Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Itulah bab 15 yang kalau kita renungkan dari bab 13, 14, 15, dan minggu depan 16, 17, sungguh terasa suasana yang sangat mengharukan, bahkan lebih dari itu sangat menyedihkan. Dan kalau kita melihat Injil Yohanes secara keseluruhan, itu sangat kelihatan bedanya dengan Injil-Injil yang sinoptik, Injil yang sebelumnya. Yohanes sangat menekankan relasi antara Bapa dan
Yesus, Bapa dan Putra. Maka kalau kita pernah mendengar juga Yesus disebut anak Bapa, anak ya, Allah Bapa, Allah Putra. Seringkali dikatakan kalau tidak mengerti baik-baik, bagaimana Allah kok punya anak? Gitu. Allah tidak diperanakkan. Dalam hal ini Yohanes mengatakan bahwa Bapa dan Putra itu satu. Kalau dikatakan Bapa dan anak adalah ungkapan relasi, kedekatan antara Allah, Bapa dan Yesus. Ini semua menjadi ciri khas dari Injil Yohanes, karena di dalam Injil yang lain tidak sedalam dan sebanyak apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes, bahwa antara aku dan Bapa adalah satu. Nah, maka kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga percaya kepada Bapa, dan kalau kita dekat dengan Yesus, kita dekat juga dengan Bapa. Dan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Baik, Romo, Ibu Bapak, kita semoga diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berjumpa kembali dan menyiapkan bab 16, bab 17 pada pertemuan berikutnya. Baik, mengakhiri perjumpaan kita malam ini, karena Pak Rudi rupanya kesulitan di sinyal, saya ambil alih. Saya akan pimpin doa penutupnya dan nanti mohon berkat dari Romo. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh kasih, kembali kami mengucap syukur atas pengajaran yang boleh kami dapatkan pada malam hari ini, yang tentu tidak hanya menambah wawasan kami, tapi juga memperdalam iman kami. Semoga hati kami terus berkobar untuk selalu mencintai sabdamu dan boleh semakin bertumbuh iman kami, semakin kokoh dan semakin mengasihi Engkau melalui saudara-saudara dan sesama kami. Kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih berjuang, terutama dalam masa pandemi ini. Semoga Kau berikan kesembuhan dan kekuatan, sehingga pada pertemuan berikutnya kami boleh bergabung kembali. Malam ini kami akan kembali kepada keluarga kami masing-masing. Mohon berkat-Mu untuk istirahat kami malam ini. Semoga kita semua dilindungi, diberkati bersama keluarga kita masing-masing, dan seluruh aktivitas kehendak kita, pelayanan kita, sungguh diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Romo, terima kasih.